Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin pembina, izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Muhammad Rimi Bisono, NPT 41210041, kelas instrumentasi 3B. Baik, pada video kali ini kami akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana cara melakukan konfigurasi pada paket Raster 17.8.2, yaitu Skill Integration Challenge. Nah, baik di sini untuk instruksinya yang pertama ada addressing table, lalu ada background, setelah instruksi. Di dressing table, kalau kita lihat di bagian sebelah kiri table, di sini sudah disediakan tabel-tabel, tapi masih belum komplit. Nah, nanti tugas kita adalah melengkapi tabel ini terlebih dahulu. Di sini ada device, mulai dari router, ada router S1-nya, router sentralnya, switch S1, S2, S3, dan juga PC-nya, jadi staff, sales, PT, dan lain sebagainya. Lalu di sebelah sini ada interface untuk jaringannya, jaringan termukanya, ada IP address-nya, serta default gateway-nya. Nah, lalu gimana tentang background-nya? Jadi, uh, ada router utama, sentralnya, ada ISP cluster, dan juga web server. Itu nanti uh, sudah terkonfigurasi secara sebelumnya. Nah, di sini kita harus mengkreasikan atau membuat suatu alamat IPv6 yang baru yang akan mengakomodasi 4 subnet menggunakan jaringan ini IP 192.168.0/24. IT department yaitu yang ini Diffhire membutuhkan 25 host. Sales departemen yang ini membutuhkan 50 host. Dan subnet for the rest staff itu membutuhkan sebanyak 100 host. Guest subnet itu akan ditambahkan di kedepannya yang mengakomodasikan sebanyak 25 host. Nah, di sini kita diminta untuk menyelesaikan basic security setting dan melakukan konfigurasi pada jaringan termuka di jaringan router R1 ini. Lalu, kamu akan melakukan konfigurasi SPI antarmuka dan basic security untuk switch S1, S1, S2, dan S3. Baik, jadi fokus kita pada konfigurasi paket RC kali ini adalah melakukan konfigurasi pada router R1 dan juga switch S1, S2, S3 untuk menghubungkan jaringan-jaringan di PC ini. Nah, baik, langsung saja kita mulai untuk mengerjakannya. Untuk bagian instruksi yang pertama adalah IPv4 address. Nah, di sini kita diperintahkan. Nah, sebelumnya di sini udah ada tabel yang udah saya buat sebelumnya di sebelah kanan sini yang di tabel Excel ini. Nah, kita akan melengkapi pengalamatan IP dan juga default gateway-nya terlebih dahulu untuk setiap jaringan di sini. Gunakan 192.168.0.0/24 untuk mengkreasikan subnet yang akan mempertemukan semua host. Jadi sebelumnya di sini ini terlebih dahulu ya. Saya kelompokkan terlebih dahulu di sini jaringannya agar nanti lebih memudahkan kita. Ini select fill, kita coba tahu ini. Oke, color warna kuning. Nah, sini terus color kita kasih warna hijau. Oke, di sini dan satunya color saya kasih warna biru, kita kasih ke sini. Nah, baik, jadi di sini terdapat 3 macam topologi jaringan, itu untuk jaringannya staff, yang sales, dan juga yang IT. Nah, pertama kita akan mengisi ini terlebih dahulu ya, mengisi ini. Di interface G00 sebagai awalan kita berikan IP yaitu ini. Nah, network address-nya ini. Nah, ini udah kami buat terlebih dahulu di awal. Jadi staff 100 yang membutuhkan 100 host, sales, IT, dan guest ini sudah kami buat. Mulai dari network address-nya, subnet mask, hingga broadcast address-nya udah kami buat. Untuk memudahkan kita ada mengisi tabel ini. Yang pertama kita masukkan ini terlebih dahulu. Kita copy. Lalu kita pastekan di sini. Nah, di sini 0 1 ya. 1 slide-nya adalah 25. Dan selanjutnya kita lihat terlebih dahulu
G00 itu merupakan jaringan yang ada di sini. Nah, yang menghubungkan antara R1 dengan switch pertama. Lalu R1 ke switch kedua itu dihubungkan dengan di Gigabit Ethernet 01, dan yang G02 ini dia menghubungkan S1 dengan S3 ini. Nah, baik, karena G00 ini ya, dia menghubungkan ke staff, jadi IP-nya kita juga pakai ini. Kita copy aja, masuk ke S1, VLAN, kita pastakan. Nah, sini kita ganti slide-nya jadi 2. Lalu untuk IP-nya, untuk default gateway-nya maaf, kita pakai yang ini ya, pakai kita salin, kita paste. Ini IP default gateway-nya. Lalu kita masuk ke jaringan router S1 yang menghubungkan yang dihubungkan dengan jalur Gigabit 01, yaitu ke S2. Kita lihat yang terhubung dengan switch kedua yaitu sales yang tadi butuh 50 host. Nah, di sini dia network address-nya adalah ini. Nah, ini kita copy aja. Nah, ini kita jadikan sebagai IP address-nya ini ya. Kita tempel. Jadi 128 jadi 129. Slide-nya kalau di atas 25 jadi ini 26. Terus karena G01 ini dia terhubung dengan sales ini, jadi kita masukkan ini ke ini 129 jadi 130. Lalu untuk alamat default gateway-nya ini ya, alamat default gateway-nya yang ini 129. Ini kita salin, lalu kita paste, dia 129. Lalu selanjutnya yang terhubung ke G02 yaitu switch yang ketiga ini tadi. Nah, kita lihat dia network address-nya itu yang ini ya, yang 191. Nah, ini kita copy aja, lalu kita paste 191 jadi satu. Oh, ini ada kesalahannya, ini 192 ini. Jadi di sini kita tambahkan 1 jadi 193. Slide-nya adalah 27. Nah, karena G02 ini terhubung dengan PC IT ya, jadi alamat IP ini kita gunakan sebagai alamat IP kita ulangi. G02 ini saya gunakan sebagai alamat IP untuk yang S3. Ini paste 193 jadi 194. Nah, untuk default gateway-nya dia 193. Nah, selanjutnya kita akan mengisi alamat IP address untuk yang staf 1 ya. Nah, ini kita lihat di sini alamat IP address-nya itu untuk staf satunya adalah menyesuaikan dengan ini ya, dengan yang ini yang 25. Kita ambil yang duanya ini, kita salin stafnya, kita paste. Karena tadi yang atas itu 02 jadi ini jadi 03. Untuk slide-nya slide 25. Lalu untuk default gateway-nya kita samakan dengan yang di atas tadi karena ia terhubung ke switch 1, jadi IP-nya sama. Kita copy aja, kita paste di sini. Nah, untuk yang sales dia kan terhubung dengan switch yang kedua tadi. Nah, jadi alamat IP-nya sama, kita kopikan aja. Kita paste, kita ganti yang 130 jadi 131, kita 26. Untuk alamat default gateway-nya sama dengan S2, kita copy aja. Karena ia terhubung dengan switch yang kedua, kita paste 129. Lalu untuk yang IT ini karena terhubung dengan switch ketiga, jadi alamat IP-nya ini kita copy, kita paste, lalu 194 jadi 195. Untuk alamat default gateway-nya sama dengan alamat default gateway S1, S3 ya. Kita copy,
kita paste 193. Nah, baik. Setelah ini berarti semua kolom yang ada di addressing table ini udah terisi semua. Selanjutnya kita masuk ke step selanjutnya, yaitu PC configuration. Nah, di sini ada dua macam perintah yang akan kita lakukan di sini. Yang pertama, kita akan melakukan konfigurasi ya pada pengelamatan IPv4 terlebih dahulu, subnet mask dan juga default gateway-nya pada staff, sales, dan juga IT menggunakan addressing skema yang telah kita isi tadi. Nah, untuk ini yang pertama, terus kita akan melakukan assign terhadap IPv6 dan juga link lokal address-nya ke default gateway-nya. Nah, sini kita masuk ke staff. Lalu IP configuration. Nah, di sini masih kosong. Nah, ini akan kita isi terlebih dahulu. Untuk yang alamat staffnya, nah kita lihat untuk IP-nya, IP formatnya ini. Nah, kita copy aja. Oh, kita pastekan. Subnet masknya 255.255.255.128. Alamat default gateway-nya kita lihat untuk yang staff ya 192.168.01. Kita copy, kita paste. Lanjut di sini kan tadi kan kita diperintahkan juga untuk melakukan ya mengisi IPv6 unicast link local addressing-nya pada default dan juga default gateway-nya untuk yang staff ini. Nah, ini langsung kita isi sekaligus untuk IPv4 sama IPv6-nya. Kita lihat untuk staff IPv6-nya yang ini. Ini kita kopikan aja. Slide-nya slide 64 2001 2008 acat 2. Link lokalnya, link lokal yang kita gunakan merupakan link lokal yang ini. Nah, ini kita copy aja. Walaupun tadi udah diisi, tapi tetap kita ganti ya di sini. Kita paste. Lalu untuk default gateway-nya dari sales kita pakai yang default gateway yang ini, yang FE81 ini. Kita copy. Lalu kita paste. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau udah close, masuk ke PC yang kedua, sales, masuk ke IP configuration. Untuk IPv4-nya kita lihat, yaitu yang ini ya, kita salin, kita paste. Subnet masknya 255.255.255.192. Lalu sama default gateway-nya itu yang sales yang ini, yang 129. Kita salin, kita paste. Untuk IPv6 di sales kita lihat itu salin 2001 db asar 2/64. Link lokalnya kalau kita lihat yang ini 82 ini ya. Kita salin, kita paste. Dan untuk default gateway-nya dari yang sales yang ini FE81 ini, nah ini kita salin aja. Kita copy. Kita paste. DB asat IPv6-nya. Nah, ini kita lihat terlebih dahulu ya. Yang sales 1. Ini ada kesalahan 12. Ini ada yang salah 12. Ini kan 192 tulisan 4 112 80. Nah, udah semua. Sekarang kita masuk ke yang PC yang IT. Kita masuk ke IP configuration yang ini. Ini alamat IPv4-nya, kita copy. Kita masukkan ke sini. PLP. Lalu subnet masknya 255.255.255.224. Default gateway-nya untuk yang IT yang pakai ini ya 193. Kita kopikan aja. Paste. IPv6 kita lihat dia pakai yang ini. IPv6-nya nah ini kita salin, kita paste. Flash-nya 164. Link lokalnya FE83 ini kita salin.
kita LV. Lalu untuk default gateway-nya FE81 ini kita kopikan, lalu kita paste. Kita lihat lagi DB asat 22.164 FE80. Untuk yang IT FE82 ini sedikit typo, ini harusnya 82. Ini kan kita ganti 2. Baik, untuk selanjutnya kita akan mulai masuk ke step selanjutnya, yaitu R1 configuration, atau kita akan melakukan konfigurasi pada router R1-nya. Nah, kita lihat di sini configure device name sesuai dengan pengamatan tabel. Nah, jadi kita diminta untuk mengkonfigurasi nama perangkat yang terlebih dahulu ya. Nah, ini seperti biasa kita enable config terminal, host name adalah R1. Lalu step selanjutnya adalah disable DNS lookup. Jadi kita diminta untuk disablekan DNS lookup. Caranya adalah dengan menghentikan no IP domain lookup. Ya, enter. Nah, lalu di sini kita diperintahkan untuk melakukan assign Cisco NPA sebagai enkripsi privilege assign mode password, atau tetapkan Cisco NPA sebagai kata sandi ya untuk privilege assign mode password ini. Caranya adalah dengan menghentikan enable secret. Nah, ini kita copy aja passwordnya tadi, ini copy, kita paste. Setelah itu di sini diminta untuk melakukan di seluruh konsol password dan juga enable logging. Jadi untuk melakukan di seluruh konsol, kita masuk ke line konsol 0, kita kasih password sama, kita paste aja di sini, lalu kita login, lalu kita keluarkan exit. Nah, selanjutnya kita lanjut ke step selanjutnya, enkripsi semua branded password udah kita lakukan. Setelah itu ini sebelumnya nih masih ada satu step ketinggalan. Free Fire berikan minimum 10 karakter yang akan digunakan untuk seluruh password. Caranya adalah kita berikan security password dengan minimal length adalah 10. Kita enter, terus service password encryption. Nah, selanjutnya di sini kita diperintahkan untuk mengkreasikan atau membuat banner yang akan memperingatkan setiap orang untuk yang akan mengakses device yang unauthorized, atau memperingatkan siapapun yang nanti akan mengakses perangkat bahwa akses tanpa izin itu tidak diperbolehkan di sini. Caranya adalah dengan mengetikkan banner MOTD ya, banner MOTD unauthorized access is strictly prohibited. Nah, ini kita ini kan, kita enter. Nah, lalu ini ya tadi yang ini. Sekarang kita masuk ke yang ini, konfigurasi enable dari semua gigabyte Ethernet interface. Kita lakukan konfigurasi pada pengamatan IPv4 dan konfigurasi pada pengamatan IPv6. Caranya di sini kita mulai melakukan konfigurasi ya. Jadi kita diminta untuk melakukan konfigurasi IPv4, IPv6 pada setiap jaringan di sini. Jadi mulai G01, G00, G01 hingga G02. Kita mulai dari yang paling atas terlebih dahulu, itu untuk yang G00, interface gigabit Ethernet 0/0 ya. Enter. Lalu kita masukkan IP address-nya
Nah, kita lihat di sini untuk yang G00 IP address-nya adalah yang ini. Nah, ini kita kopikan aja. Kita salin, paste, dan default gateway-nya adalah 255.128. Nah, enter, no shutdown. Nah, setelah ini kita masukkan IPv6 karena di langkah selanjutnya ini kita diperintahkan untuk mengkonfigurasi IPv6 sekaligus. Jadi masukkan IPv6 address. Nah, kita lihat di sini alamatnya adalah yang ini. IPv6 address-nya 2001 db8 acat /164 ya. Masukkan di sini, kita paste aja db acat 164, kita enter. Lalu jangan lupa untuk mengkonfigurasi IPv6 untuk yang ini, pengalamatan link lokalnya di sini ya. Kita lihat F81 nya ini jangan lupa untuk dikonfigurasi juga. Kita salin IPv6 address, kita paste F81 karena ini link lokal, tambah link lokal, lalu kita exit. Sampai ini udah selesai untuk yang G00. Nah, selanjutnya kita lakukan, nah ini udah berubah warnanya. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi pada jalur yang G01 yang terhubung ke switch 2 dan juga sales. Caranya sama, kita interface gigabit Ethernet ya, untuk yang 0/1. Lalu kita lihat di sini G01 yang sini IPv4-nya itu yang ini yang 129. Ini kita salin aja. Sama kayak langkah yang awal tadi ya. Di sini kita masukkan IP address-nya. Kita pastekan 192.168.0.129 dengan subnet mask-nya 255.255.255.192. Lalu no shutdown. Nah, udah kita exit. Enggak, kita langsung masuk ke IPv6-nya. IPv6-nya. Nah, kita lihat di sini untuk yang G01 IPv6-nya yang ini ya. Yang 2001 db8 acat 1.164 ini. Nah, lalu kita paste. Jangan lupa untuk melakukan konfigurasi pada link lokalnya IPv6 F81 ini. Nah, kita salin, dan kita paste link lokal. Lalu kita exit. Nah, baik, setelah ini kita lihat warnanya juga udah hijau, udah berubah. Sekarang kita lakukan konfigurasi pada Gigabit 02 yang terhubung ke switch 3 dan juga PCIe. Nah, kita balik ke sini. Kita interface gigabit Ethernet untuk 0/2. Lalu kita masukkan IP address-nya, IPv4-nya address-nya dari G02 adalah yang ini. Nah, ini kita kopikan aja. 192.168.0.193 dengan subnet mask-nya 255.255.255.224. Lalu no shutdown. Nah, udah masuk ke IPv6 address-nya. Nah, kita lihat G02 IPv6 address-nya adalah yang ini. Nah, ini kita salin, kita copy, kita paste 164. Terus IPv6 untuk yang link lokalnya yang ini jangan lupa kita konfigurasi juga. Kita salin, kita paste link lokal. Selanjutnya kita exit. Nah, udah step ini udah kita lakukan, mengkonfigurasi alamat IPv4 IPv6. Selanjutnya konfigurasi SSH on R1. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan konfigurasi pada alamat SSH ya. Caranya adalah, nah di sini kita set domain terlebih dahulu ke ccnalab.com. Kita kopikan aja
copy. Nah, di sini kita tulis S1 config IP domain name. Kita paste, kita enter. Selanjutnya kita crypto kayak generate RSA. Nah, di sini untuk modulsnya kita isikan 1024 kita enter. Nah, selanjutnya kita diminta untuk melakukan konfigurasi ya pada ini PTY Alliance for SSH Access. Nah, caranya adalah yang pertama kita masukkan terlebih dahulu username-nya ya, username sini yaitu admin ini, masuk ke username admin 1 secret admin 1 PA yang ini PA 55 Nah, lalu kita masuk ke line PTY 015, kita masuk ke tab yang ini, kasihkan admin di PTY 015, lalu transport input SSH, ada yang salah, transport input SSH, jadi ada typo. Lalu login lokal, kita N. Nah, di sini untuk step selanjutnya adalah kita diminta untuk melakukan konfigurasi pada konsol ya, dan juga FTI Alliance untuk logout setiap 5 menit inactivity. Jadi setiap kali 5 menit tidak ada aktivitas tertentu ataupun apapun itu aktivitasnya, maka program akan secara otomatis itu akan terlogout. Caranya kita enable, masuk lagi configure terminal, kita masukkan username-nya yang tadi ya, yang admin 1 secret admin ini 1455 ini, kita kopikan aja, kita paste. Setelah itu masuk ke line konsol 0. Nah, di sini tadi kita diminta untuk melakukan logout dalam kurun waktu 5 menit ya, 5 after 5 minutes. Jadi kita tuliskan exec timeout 50. Kita enter, kita exit. Nah, kita masuk ke line PTY 015 sekarang, lalu kita exit. Nah, selanjutnya di sini kita diminta untuk melakukan block terhadap siapapun orangnya dalam kurun waktu 3 menit ya, yang gagal dalam melakukan login setelah 4 kali percobaan dengan durasi 2 menit. Jadi kita masukkan login block for 3 menit, jadi 180 menit, attempts 4 kali percobaan dalam kurun waktu 120, within 120. Nah, udah. Untuk langkah selanjutnya, karena di bagian router R1 ini semuanya udah kita konfigurasi, semua udah tersambung, jadi langkah ini udah selesai. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi bagian switch-nya. Nah, pada switch configuration di sini kita diperintahkan untuk melakukan konfigurasi terhadap device nama terlebih dahulu sesuai dengan addressing table yang ada di sini. Untuk S1 switch yang kedua S2, dan switch yang ketiga ini S3. Nah, yang pertama kita masuk ke S1 terlebih dahulu. Nah, di sini seperti konfigurasi pada umumnya, enable configure terminal, kita ganti hostname-nya jadi S1 ya tadi namanya. Nah, lalu di sini kita diperintahkan untuk melakukan konfigurasi ya, SPA interface dengan IPv4 dan juga subnet mask-nya sesuai dengan addressing skema tadi, sesuai dengan yang ini. Jadi langsung saja kita masuk ke interface VLAN 1. Kenapa kita masuk ke interface VLAN 1? Kita masuk ke interface VLAN 1 ini karena
dia terhubung ke saluran interface VLAN 1 ya. Ini ada interface VLAN 1. Nah, kita lihat di sini dia masuk ke VLAN 1. Jadi jaringan termukanya adalah interface VLAN 1. Kita masukkan IP address-nya, yaitu untuk yang S1 IP address-nya adalah yang ini, 192.168.0.2. Kita salin, kita paste dengan subnet masknya 255.255.255.128 ya. Lalu kita enter. Untuk selanjutnya no shutdown. Nah, udah. Terus di sini kita diperintahkan udah default gateway-nya udah kita akan melakukan konfigurasi pada default gateway-nya ya. Kita exit terlebih dahulu. Terus IP default gateway, kita lihat IP default gateway-nya untuk S1 yang ini. Nah, ini kita kopikan aja, salin, kita paste 192.168.0.1, kita enter. Oh no, IP domain lookup, karena ini di sini kita diperintahkan untuk melakukan disable terhadap DNS lookup ya. Jadi no IP domain lookup. Nah, udah. Lalu di sini kita diperintahkan untuk assign atau tetapkan Cisco N455 sebagai enkripsi privilege access mode. Caranya adalah dengan melakukan enable secret ya. Jadi kita enable secret untuk passwordnya ini, Cisco N455 ya. Kita kopikan aja, kita paste 55 enable secret Cisco N455. Lalu kita diperintahkan untuk melakukan hal tersebut, menerapkan hal tersebut di setiap konsol dan juga di setiap kita mau login. Caranya adalah dengan cara menambahkan line konsol Cisco N455 line konsol untuk yang 0 terlebih dahulu ya, line konsol 0. Lalu masuk password, kita berikan password yang tadi Cisco N455. Lalu kita login. Nah, di sini kita assign timeout ya. Di sini kita lakukan assign timeout setiap logout secara otomatis setelah 5 menit tidak ada aktivitas. Jadi assign timeout 50. Kita enter, lalu kita exit. Nah, di sini langkah selanjutnya adalah setelah kita masuk ke line ini yang VTY 0 tadi, line konsol, kita juga masuk ke line VTY 015 ya. Ini VTY 015. Kita lakukan hal yang serupa, kita set timeout 50, lalu lakukan service password encryption. Karena di sini kita dimintakan untuk melakukan enkripsi ya dari setiap passwordnya, jadi kita enkripsi semuanya. Nah, di sini udah selesai. Jadi ini merupakan konfigurasi yang akan kita lakukan pada jaringan switch. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama ke S yang kedua. Caranya masih sama juga. Kita masukkan enable configure terminal, kita ganti SRAM-nya menjadi S2, lalu masuk ke interface VLAN 1, lalu masukkan IP address-nya ya. IP address-nya kita lihat di sini. Untuk S2 tersambung ke IP address yang ini. Kita salin, kita paste 192.168.0.130. Tablet masnya 255.255.255.192. Terus kita shutdown-kan, kita exit, keluarkan, lalu lakukan konfigurasi IP default. Kita lihat IP default gateway-nya untuk S2 ini. Nah, ini kita copy,
192.168.0129 ya. Lalu tadi kita juga no IP domain lookup. Nah ini kita lakukan penguncian enable secret yang tadi Cisco N455 sebagai passwordnya. Kita pastekan aja di sini. Lalu masuk ke line console 0. Kita masukkan passwordnya, yaitu Cisco N455 tadi. Enter. Kita login. Jangan lupa untuk set timeoutnya setiap 5 menit sekali. Lalu kita exit. Lanjut kita masuk ke line PTY 015. Kita set timeout setiap 50. Lalu masukkan service passwordnya ya. Yang tadi password encryption dan terakhir selesai. Nah, untuk langkah selanjutnya kita lakukan hal yang serupa di switch S3. Kita masuk ke switch S3, kita lakukan konfigurasi enable configure terminal, kita ganti hostname-nya jadi S3. Lalu kita masuk ke interface 91, masukkan alamat IP address-nya. Nah, kita lihat di sini untuk IP address-nya dari S3 yaitu yang ini ya. Ini kita copy aja. Kita paste 192.168.0194 dengan alamat subnet masnya 1255 255 255 224. Lalu shutdown. Kita exit, masuk ke konfigurasi IP default gateway. Kita lihat alamat default gateway-nya yang ini. Kita kopikan aja. Kita paste. Invite IP, oh ada salah ini. IP default gateway. Paste. Lalu no IP domain lookup. Setelah itu kita enable secret. Passwordnya yang kita gunakan Cisco N455. Kita kopikan aja di sini. Kita paste. Masuk ke line console 0. Kita masukkan passwordnya yang tadi Cisco N455. Paste. Masuk ke menu service. Terus kita masuk ke login ya, login. Terus kita set timeout 50. Terus kita exit. Selanjutnya masuk ke line PTY 015 sama kita set timeout 50. Masukkan service password encryption. Terakhir udah selesai. Baik, setelah ini enkripsi semua ini udah selesai ya. Tinggal connectivity requirement. Nah di sini nanti kita diperintahkan untuk menggunakan browser ini www.cisco srp ini di staff dan IP. Nah sebelumnya ini masih 95%. Kita cek lebih dahulu kesalahannya. Kita lihat di sini di bagian VTY line. Security untuk R1 masih salah, passwordnya incorrect, dan S2 passwordnya incorrect, S3 passwordnya masih salah.
Baik, selanjutnya kita lakukan langkah yang terakhir ya untuk connectivity requirement. Ini gunakan web browser di Staff. Nah, coba kita buka Staff. Lalu kita masuk ke web browser. Nah, di sini nanti kita akan mengirimkan ini www.cisco.srv. Sebelumnya kita tunggu terlebih dahulu karena butuh waktu. Nah, ini kita copy aja srv, kita copy, kita paste, dan kita go. Nah, di sini udah tulisan Cisco Packet Tracer IPv6 patch. Oh, kita keluarkan, kita ganti untuk yang ini, gunakan yang www Cisco ini. Kita tunggu terlebih dahulu. Kita masuk ya ke www Cisco Nano SRV ini. Kita copy, kita paste, kita go. Nah, di sini udah bisa. Lalu masuk ke yang sales. Kita masuk ke web browser. Kita copykan yang ini www.cisco.srv. Kita copy, kita paste di sini, lalu kita go. Nah, di sini udah muncul. Lalu untuk yang www.cisco.srv, nah ini kita lihat juga. Tunggu sebentar. Kita copy, kita paste, kita go. Ini udah keluar. Lalu yang terakhir untuk yang PCIT, kita masuk ke web browser. Tunggu ya. Ini memang butuh waktu yang lumayan. Kalau kita kopikan di sini www Cisco SRV, kita copy, kita paste, kita go, terus time akan resolve. Ini coba kita keluarkan, kita ganti dengan ini. Kita copy, kita paste SRV, kita go. Nah, ini udah keluar ini kan udah keluar. Nah, selanjutnya coba kita ping dari staff.it, ini successful, di staff ke sales successful, IT ke staff juga successful, sales ke staff successful. Coba kita ping ya di sini, ini ya staff. Kita masuk command prompt. Ini kita ping, kita cari alamat yang S9 S2 ya, 94. Nah, ini coba kita copy, salin, ping, kita paste. Dia akan reply first time out. Coba untuk ke sales, coba kita command prompt ini ping 92168. Ini kita paste 1. Ini udah terreplay. Terus dari yang IT, kita buka command prompt, kita lakukan ping, kita paste 1. Nah, ini juga udah terreplay. Nah, baik, jadi udah terreplay semua dan udah bisa digunakan. Indikatornya adalah semuanya successful. Baik, karena semua instruksi sudah dilakukan semua dan udah bisa berjalan ya. Jadi mungkin hanya itu ya sedikit pemaparan konfigurasi mengenai paket Tracer 1782 ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam ucapan atau dalam pelaksanaan video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih karena telah mengikuti dari awal. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.